Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dengan Bapak Ewin Rinaldi di channel YouTube Pahlawanku. Merupakan channel membuat program tentang edukasi pelajaran matematika dasar dan ada kelanjutan dasarnya, kemudian ilmu kimia yang berguna untuk para siswa kalau matematika dari SD, SMP, SMA sederajat ya. Dan mungkin juga untuk mahasiswa yang masih memerlukan ilmu tentang matematika waktu di sekolah SMA atau SMP. Kemudian ilmu kimia tentunya untuk tingkatan SMA sederajat dan mahasiswa. Dan tidak tertutup kemungkinan juga para orang tua, terutama bunda-bundanya juga memang mau belajar, silakan. Karena nanti kalau sudah punya ilmu ini maka akan diterapkan atau diajarkan anak putra-putrinya di rumah. Ya, mudah-mudahan ini ilmu kali ini terus bermanfaat untuk demi kemaslahatan kepentingan pengetahuan di negeri kita ini. Baik, kali ini kita judulnya adalah senyawa alkanon dan alkanal. Memang sengaja saya gandeng. Nanti ada menentukan rumus molekulnya, mereka ternyata sama rumus molekulnya kalau jumlah atom C-nya sama. Ini adalah video kita yang ke-65 dan pertemuan kimia yang ke-38. Jadi video yang ke-65 berarti program kedua ini, tahap kedua ini kita menuju ke 75. Berarti menuju ke 75 maka kurang 10 lagi ya, 10 video. Tapi sebelum saya lanjutkan, nanti jangan lupa di subscribe ya dan di share kepada teman-temannya dan buat tanda like, menunjukkan bahwa video saya ini berguna untuk orang banyak ya. Oke ya, kita mulai ya. Jadi alkanon atau keton ini udah pernah saya kasih, tapi kita ulang juga nggak ada masalah ya. Jadi ciri-ciri khas alkanonnya atau keton ini, dia pasti ada gugus fungsinya. Nah, ini dikatakan keton ya. Dan ini ada alkilnya, Jadi ternyata untuk alkanon atau keton ini dia atom C-nya minimal atom C-nya itu adalah C3 minimal. Kalau di alkanal atau aldehid dia bisa satu, ya gugus fungsinya adalah R kemudian CHO nih. Boleh juga R, C, O-nya gini, hanya seperti ini. Ini alkanal. Ternyata hanya dia bisa satu, minimal dia bisa satu C-nya. C-nya bisa satu. Jadi kalau tadi C-nya 3, maka C-nya 3, maaf, kita langsung aja buat biar tahu ya. CH3, kemudian alkanonnya atau karbonilnya, dan CH3 lagi. Nah, ini dia. Nah, lihat bahwa C-nya 3 hanya 6. 3 tambah 3, 6. Terus O. Nah, inilah rumus molekulnya. Ternyata minimal dia ada namanya propanon. Jadi tidak ada metanon dan tidak ada etanon. Yang ada propanon, butanon, dan seterusnya ya. Kalau aldehid atau aldehida atau alkanal, dia bisa C1. Maka kalau kita buat C-nya 1 berarti H, C, OH atau HCHO. Nah, ini namanya adalah metanal. Metanal, asal kata C-nya 1 metanal, karena ini adalah alkanal atau aldehid ya, atau aldehid. Nah, metanal atau metanal ini selalu disebut sebagai formaldehid ya. Ini adalah bahan kimia untuk membuat pembersih lantai, namanya karbol. Ini dia metanal ya, atau formaldehida ya. Baik ya. Nah, sekarang kita mencoba untuk di mana kaitannya antara alkanon sama alkanal ya, atau aldehid. Di sini nanti dia. Jadi kalau saya ganti C-nya 3 ini ya, hapus dulu ya, ganti C3, nanti dia sama. Jadi kalau C-nya 3 maka CH3, CH2, ini CHO. Maka rumus molekulnya adalah C-nya 1, 2, 3. Hanya 3 tambah 2 tambah 1, 6. Terus O. Nah, lihat. Kalau C-nya 3 hanya 6O. Nah, sama ya. Nah, di sini namanya adalah propanon, di sini namanya adalah propanal ya, propanal. Nah, kalau mau membuat rumus molekulnya sesuai dengan gugus fungsinya, kurangkan atom C-nya 1, maka C2. Kurangkan atom H-nya 1, maka H5. Kemudian CHO. Nah, ini rumus molekul sesuai dengan menggunakan gugus fungsi. Nah, gitu ya. Nah, ini namanya adalah propanal,
Ini adalah propanon. Nah, sekarang kita membuat namanya dengan menggunakan alkil ya. Jadi ini untuk alkanon saya buat satu dia contohnya. Ya, misalnya saya buat seperti ini ya. Saya buat seperti ini. Nah, ini ya. Nanti kita lengkapi. Jadi yang penting kita tahu bahwa atom C-nya itu ya. Atom C itu memiliki ikatan 4. Nah, kalau kita lihat tangan ini kan masing-masing ada yang dapat, ada yang kurang, ada yang sudah pas ya. Kalau ini udah pas ya. Ini kan 1 2 3 4. Nah, inilah keton tadi kan. Nah, kemudian ini kan kurang 3 tambah. Nah, ini kurang 3. Ini kurang 1 ya. Kurang 1. Ini kurang 3 juga. Ini kurang 1. Ini kurang 2. Ini kurang 3. Nah, atom C ya, atom C itu tetap dimulai dari ujungnya itu kita nggak tahu apakah di atas, di bawah, di kanan, di kiri. Kalau seandainya ada gugus fungsinya, maka utamakan dia berada lebih dekat dari mana. Nah, ini kan keton, alkanon. Lebih dekat dari atas. Ini dia 1, maka ini nomor 2. Nah, ini nomor 3. Nah, nomor 4 kan kemari. Ternyata ada lebih banyak lagi. Ini nomor 4. Nah, ini kan nggak masuk nih. Kita lingkar aja dulu. Nggak masuk. Karena udah ada yang panjang 4. Nah, kemudian ke atas nomor 5. Ternyata masih ada panjang lagi. Nomor 5 kemari ada nomor 6. Nah, ini tidak masuk. Maka nomor 5-nya ke bawah, 6-nya ke samping. Gitu loh. Ya, nampak kan? Nah, apakah namanya? Maka kita beri namanya, tapi harus menggunakan alkil dulu. Bahwa alkilnya, metilnya di nomor 3 dengan nomor 4. Ini kan nomor 3 sama nomor 4. Berarti 3,4 dimetil. Dimetil. Gugus ketonnya, alkanonnya nomor 2. Berarti 2. Dan yang terpanjang adalah 6. Heksana ya. Heksana berarti di sini adalah heksanon. Heksanon. Karena atom C6. Karena ini adalah merupakan senyawa alkanon, maka wajib namanya memakai non ya. 3,4 dimetil 2 heksanon. Ini menunjukkan bahwa ini adalah senyawa alkanon atau keton. Saya kira ini sudah ya, 1 ya. Dan ini udah pernah saya bagi kan, karena tadi mengkaitkan dengan alkanal bahwa mereka ini kalau atom C-nya sama, maka rumus molekulnya sama. Nah, bagaimana dengan alkanal? Ya, alkanalnya uniknya juga ya, bahwa nomor 1-nya tetap CaO. Nah, ini uniknya. Kalau keton bisa nomor 2, bisa nomor 3, tapi tidak bisa nomor 1. Kalau alkanal selamanya di nomor 1. Misalnya saya buat dari atas ini. Saya buat dari atas. Nah, ini dia. Nah, ini walaupun ada lebih panjang nih misalnya, ini CA3, ini CA3, ini CA3, ini CA2 ya. Nah, cukup ya? Cukup. Nah, lihat. Maaf, ini CA2 berarti karena manjangnya kemari ya. Nah, lihat bahwa yang terpanjang itu tetap dari sini, nggak boleh dari sini. 1, 2, 3 nggak boleh. Dia harus melalui gugus fungsi. Jadi senyawa hidrokarbon, senyawa turunan hidrokarbon ini berarti kan ada oksigen, berarti hidrat ya, karbohidrat ya, karena ada oksigennya. Apabila ada gugus fungsinya, diutamakan gugus fungsinya. Berarti nomor 1 ini. 1 ini, 2 ini, 3, 4, lanjut sini 5. Yang nggak masuk ini, nggak masuk. Jadi biasakan kalau nggak masuk langsung dilingkari. Supaya kita jangan keliru. Nah, baru kita baca. Ini kan etil nih, ini etil. Biasalah ya, udah tau lah ini namanya metil. Nah, metil sama etil duluan kan huruf E, berarti ini dulu baca. 2 etil. 2 etil garis 2 metil, sama-sama nomor 2. 2 metil. Ini kan nomor 5 nih. Nah, nomor 5 itu kan pentana, berarti sini pentanal. Pentanal. Dan tidak perlu menuliskan nomor 1-nya, nggak perlu, karena memang selamanya di nomor 1. Nah, ternyata nama struktur ini, rumus bangun ini adalah 2 etil, 2 metil pentanal. Kalau kepingin tahu rumus molekulnya sesuai dengan jumlah atom C,
Ini pentanal C-nya 5. Ini C-nya 1, ini C-nya 2. Dari mana 2? Etil dari etana. 1 metil metana. Pentanal pentana. 2 tambah 1 tambah 5 berarti 8. Berarti rumus molekulnya C8. Nah, tadi gimana tadi? Atom H ya. Nah, kalau seandainya lupa nih, ini aja ingat. Seandainya lupa ya, kadang-kadang bisa lupa ya, ini aja ingat. Nah, ini yang rendah CH2O ini kan CH2, berarti atom H itu 2 kali C, berarti 2 kali C ya, berarti 16. Oh, ini adalah rumus molekulnya. Seandainya lupa, ambil rumus yang sederhananya. C hanya kan 2, berarti rupanya atom H ini 2 kali C. O nya sama 1. Itu teknik kita kalau seandainya lupa, ingat yang pertama ya. Nah, kalau mau kembalikan rumus molekulnya sesuai dengan fungsi, kurangkan 1. C7 kurangkan 1, C15, ini jadi CHO. Nah, ini rumus molekulnya jika disesuaikan dengan gugus fungsinya. Nah, sepertinya ini agak gampang ya. Agak gampang karena memang selamanya di nomor 1. Dan tadi teknik cara membuat rumus molekulnya, seandainya lupa, tadi sudah saya ajarkan, ingat yang pertama. Nah, ingat yang pertama HCHO. Karena memang rumus molekulnya, rumus strukturnya kan RCHO. Saya kira ya, cukup lah ya. 1 saja cukup, karena ini kan sifatnya kita yang membedakan adalah gugus fungsinya. Nah, jadi kalau paham kita gugus fungsi, maka kita paham semua. Makanya gugus fungsi dari turunan-turunan senyawa alkana itu dan karbohidrat itu ya harus kita ingat ya. Saya kira bermanfaat ya, mudah-mudahan bermanfaat dan para siswa sekalian jangan putus asa untuk belajar, terus semangat belajar selagi kita masih kuat, masih sehat. Terus belajar, jangan jenuh. Kalau jenuh, hentikan sebentar, kita buat relax, baru kita belajar lagi ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dan di share pada teman-temannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kimia.